Saudara-saudari yang terkasih, saya masih mau melanjutkan renungan tentang keluarga dan kemurahan hati Allah. Monsinyur Mikael C. Angkur OFM pernah mengatakan bahwa pasangan suami istri patut bersyukur karena Allah yang Maha Kasih itu berkenan memanggil dan memilih mereka menjadi tanda dan sarana kehadiran cinta kasih Allah yang menguduskan dan menyelamatkan. Mereka mengemban misi untuk menjaga, mengungkapkan, serta menyadari cinta kasih. Kesuburan cinta kasih suami istri selain pada prokreasi anak-anak yang lebih luas dan kaya adalah semua buah hasil kehidupan moral, rohani, dan adikodrati yang oleh ibu ayah seturut panggilannya disalurkan kepada anak-anaknya. Melalui mereka itu kepada gereja dan kepada dunia. Cinta kasih suami istri yang pada gilirannya mereka menjadi orang tua berkat lahirnya anak-anak merupakan prinsip yang menjiwai, memperkayanya dengan nilai-nilai keramahan, ketabahan, kebaikan hati, pengabdian, sikap tanpa pamrih, dan pengorbanan itu yang merupakan hasil-hasil cinta kasih yang sangat berharga. Demikian selanjutnya, bila cinta kasih suami istri mau makin mendalam dan menjadi sumber kegembiraan dan menjadi sumber kekayaan yang sungguh-sungguh membawa dalam sikap batin, sikap berkorban dengan penuh hati yang tak terelakkan, dengan sepenuh hati yang tak terelakkan. Cinta kasih itu berpola dari cinta kasih Kristus. Seperti disabdakannya, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Injil Yohanes bab 13 ayat 34. Kasih Yesus itu merupakan saluran kasih Bapa. Jelas Yesus seperti Bapanya telah mengasihi manusia dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya. Lihat Injil Yohanes bab 15 ayat 8. Tujuan Yesus agar lewat kasih dalam keluarga, sukacitanya ada di dalam kita dan kita mendapat sukacita yang penuh. Injil Yohanes bab 15 ayat 11. Maka sesungguhnya keluarga tidak hanya menerima cinta kasih dan menjadi rukun hidup yang diselamatkan, melainkan keluarga juga harus menyalurkan cinta kasihnya, yaitu cinta kasih Allah yang diterimanya dari Bapa, dan demikian menjadi persekutuan yang menyelamatkan.
Setelah berlaku seturut pola kasih Kristus dan mendapat saluran kasih-Nya, pada gilirannya keluarga Kristen diharapkan memberikan kesaksian berupa dedikasi sepenuh hati dan tanpa pamrih terhadap perkara-perkara sosial melalui sikap mengutamakan cinta kasih terhadap mereka yang miskin dan serba kekurangan. Misi gereja dalam kaitan dengan keluarga untuk mewartakan kepada sekalian orang rencana Allah mengenai pernikahan dan keluarga. Keluarga mengemban misi untuk menjaga, mengungkapkan, serta menyalurkan cinta kasih. Rukun hidup itu hanya dapat lestari dan makin sempurna berkat semangat pengorbanan. Tanpa pengorbanan, cinta kasih keluarga tidak dapat hidup, tidak dapat berkembang, atau menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi-pribadi. Pertama-tama dari dalam keluarga itu sendiri, antara suami istri, antara anak-anak, dan antara orang tua dengan anak-anak mesti menjadi komunikasi kesaksian dengan kemesraan dan keharmonisannya. Dikatakan bahwa keluarga Kristen menjadi gereja kecil, eklesia domestika, atau gereja rumah tangga, sedemikian rupa sehingga dengan caranya sendiri keluarga menjadi lambang yang hidup dan penampilan historis bagi misteri gereja, dan bahwa antara suami istri tanpa upaya untuk menyerasikan mentalitas, perilaku, dan kehendak yang melibatkan diri pribadi sehingga kemesraan itu terwujud, dan pasti membutuhkan waktu yang lama, saling pengertian, dan banyak kesabaran. Suami bukan majikan dan istri bukan budak. Bersama istrinya, suami menghayati bentuk yang sangat khas dalam persahabatan pribadi. Keduanya sepadan. Lihat Kejadian bab 2 ayat 18. Sebagai citra Allah dan mitranya, dan mitra pula anggota keluarga satu dengan yang lain. Maka lembaga perkawinan suatu tuntutan intrinsik atau dari dalam perjanjian cinta kasih suami istri yang secara resmi dinyatakan sebagai unik dan eksklusif untuk hidup dalam kesetiaan sepenuhnya terhadap rencana Allah. Keluarga gelanggang bina kemanusiaan yang lebih mendalam. Keluarga dipanggil untuk mengalami kerukunan hidup baru dan asli yang mengukuhkan dan menyempurnakan persekutuan, yaitu persekutuan kodrati dan manusiawi. Pernikahan dan keluarga disadari termasuk nilai-nilai manusiawi yang paling berharga. Pernikahan secara intrinsik tertujukan kepada pemenuhannya dalam Kristus untuk sepenuhnya mewujudkan rencana Allah. Namun dengan rahmat-Nya
yang diperlukan untuk kesembuhan dari luka-luka dosa dan dipulihkan kepada awal mulanya. Para suami istri dan orang tua Kristen dapat dan wajib membawa sumbangannya yang istimewa dan tidak tergantikan bagi pemekaran penegasan Injil yang otentik. Kebapaannya dihayati dan diamalkan dalam cinta kasihnya terhadap istri sebagai ibu anak-anaknya, dan kasih kepada anak-anak sebagai buah cinta kasihnya. Dengan menampakkan dan menghayati di dunia kebapaan Allah sendiri, suami diharapkan menjamin pengembangan semua anggota keluarga secara harmoni dan terpadu dengan menjalankan tugas setulus hati, tanggung jawab atas kehidupan mulai dari rahim ibu dengan komitmen lebih penuh terhadap pendidikan. Bentuk murah hati. Sebagaimana gereja tidak hanya memiliki tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan harus keluar ad extra, demikian pula keluarga sebagai gereja domestik. Sumbangan tidak hanya dimengerti sebagai dalam dirinya antara suami ke istri dan sebaliknya, orang tua ke anak-anak dan sebaliknya, melainkan kehidupan suami istri dan orang tua dengan anak-anak yang harmonis memang sudah memberikan kesaksian bagi keluarga-keluarga lain. Sebagai sel masyarakat, keluarga akan memperkuat kesaksian. Kasih secara nyata diwujudkan dalam tindakan kemurahan hati kepada lingkungan sosialnya. Yesus menunjuk kepada Allah Bapanya dalam melaksanakan kemurahan hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Injil Lukas bab 6 ayat 36. Yesus pun menyatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Injil Matius bab 5 ayat 7. Sebagaimana Allah telah dan akan memberi segala sesuatu apa saja, Ia memberikan apa yang kita minta. 1 Samuel bab 1 ayat 17. Ia memberikan yang bukan suatu usaha kita, melainkan semata pemberian darinya. Surat Paulus kepada umat di Efesus bab 2 ayat 8. Tuhan memberikan berkat pada hari ini. Keluaran bab 32 ayat 29. Kasih karunia-Nya. Bilangan bab 6 ayat 25. Damai. Bilangan bab 6 ayat 26. Makanan. Mazmur 119 ayat 30. Kekuatan. Yesaya bab 40 ayat 29. Akal budi. Daniel bab 9. Keluaran bab 33 ayat 14. Rohnya. Nehemia 9 ayat 20. Hati yang taat. Yeskiel bab 11 ayat 19. Ketetapan. Yeskiel bab 20 ayat 11. Hati yang baru. Yeskiel bab 36 ayat 26. Dan pasti masih banyak lagi. Bahkan putra tunggalnya Yesus Kristus dianugerahkan kepada kita
Yesus sendiri memberikan kepada para muridnya kuasa. Matius bab 10 ayat 1. Kelegaan. Matius bab 11 ayat 28. Nyawanya. Yohanes bab 10 ayat 15. Hidup kekal. Yohanes bab 10 ayat 28. Perintah baru. Yohanes 13 ayat 34. Penolong atau Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Kemenangan. 1 Korintus bab 3 ayat 2. Hasil. Efesus bab 2 ayat 8. Rahasia kerajaan surga. Markus bab 4 ayat 11. Tenaga dan kuasa. Lukas bab 9 ayat 16. Ganjaran. Ibrani bab 7 ayat 2. Pemberian. Efesus bab 4 ayat 8. Dan segala yang baik dari atas. Yakobus bab 1 ayat 17. Dari Allah kita menerima banyak hal. Pengajaran. Yesaya bab 5 ayat 3. Yang baik. Ayub bab 2 ayat 10. Hukuman. Yesaya bab 40 ayat 2. Ajaran. Yeremia bab 5 ayat 3. Dan lain sebagainya. Dari Yesus kita menerima janji kerajaannya. Matius bab 15 ayat 34. Kesaksian. Kisah Rasul bab 22 ayat 18. Kabar baik. Roma bab 10 ayat 16. Apa yang tidak kita punya. Roma 16 ayat 17. Injil Allah. Galatia bab 1 ayat 12. Pengajaran dalam firman. Galatia bab 6 ayat 6. Segala ingat. Kolose bab 1 ayat 9. Firman Allah. Tesalonika bab 2 ayat 13. Kebenaran. 2 Tesalonika bab 3 ayat 14. Ajaran yang sehat. 2 Timotius bab 3 ayat 14. Apa yang diajarkan mulutnya dan menjanjikan mahkota yang tak dapat binasa, tidak layu. 1 Petrus bab 5 ayat 4. Dan keselamatan kekal. Markus bab 16 ayat 8. Dan masih bisa dibuat daftar yang panjang sekali. Pendek kata, segala yang baik. Memang dikatakan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul bab 4 ayat 12. Sebagaimana Yesus sendiri bersabda, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Namun Allah tidak membeda-bedakan orang. Kisah Rasul bab 10 ayat 34. Dan menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Matius bab 5 ayat 45. Kemurahan hati atau kebaikan sejati. Benar, kemurahan atau kebaikan tak dibatasi oleh siapapun, termasuk musuh. Kasihlah musuhmu. Lukas bab 6 ayat 27. Oleh pengaturan adat. Matius 12 ayat 10. Oleh waktu mendoakan orang mati. 2 Makabe 12 ayat 42 sampai 45. Dan keadaan tidak memandang muka atau pilih kasih. Yakobus bab 2 ayat 1-13. Dan oleh apapun. Namun tidaklah lalu kita boleh memanfaatkan kemurahan hati Allah untuk perbuatan semaunya. Pastilah kita tidak boleh jatuh dalam sikap dan perilaku keserba-bolehan, permissive attitude. Jika demikian tidak ada artinya, makna dan seruan
pertobatan. Perumpamaan tentang anak yang hilang, kemurahan hati bapaknya justru karena pertobatannya. Lihat Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Begitupun pesan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berzina. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes bab 8 ayat 11. Apakah lalu bermurah hati sosial karitatif yang diharapkan? Tentulah sebaiknya bukan itu saja. Basuki Cahayapurnama saat di acara puncak perayaan syukur arah dasar Ardas Keuskupan Agung Jakarta mengatakan bahwa banyak orang terjebak memberi bantuan sosial tanpa keadilan sosial. Bantuan sosial berdampak memanjakan dan tak mendidik, sedangkan keadilan sosial mendidik dan memerdekakan. Bantuan sosial itu hanya memanjakan. Bisakah dibenarkan seorang istri memberikan kalung dan cincin emasnya dijual oleh suaminya untuk modal judi karena didorong oleh rasa sayang? Pastilah tidak. Maka dalam arti ini harus ada prinsip, yakni keselamatan, kebaikan, dan kebenaran. Adakah kesabaran tiada batasnya? Ada. Batasnya adalah jangan karena kesabaran yang kita miliki lalu orang terus-menerus diberi peluang untuk berbuat jahat. Yesus dengan sabar dalam menjalani penderitaan karena mereka yang menyiksanya tidak tahu akan apa yang mereka perbuat. Percuma menantangnya, Yesus malah mendoakan mereka, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lihat Lukas bab 23 ayat 34. Pengampunan juga merupakan kemurahan jika harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kita manusia yang tak sempurna. Paus Fransiskus mengatakan bahwa kita tak memiliki orang tua, istri, atau suami dan anak-anak yang sempurna. Kita saling mengecewakan satu sama lain. Maka tidak ada keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Semoga keluarga kita mampu menampakkan kemurahan hati Allah, mulai dari sikap yang sederhana, yaitu murah senyum, ramah, sopan, menghargai, menghormati, menemani, menguatkan, meringankan beban, dan menghibur, menasihati, memberikan jalan keluar pada saat mengalami masalah, dan sebagainya bagi para tetangga atau sesama kita. Bantuan tak harus berupa material, sarana kerja, pendidikan, pengobatan, dan lain-lain. Idealnya memang apa saja yang bisa kita buat untuk memerdekakan, memandirikan, memartabatkan, mengutuhkan pribadi manusia bagi jiwa yang terpecah, dan menyejahterakan lahir dan batin. Paling mudah memang memberikan bantuan sosial, bansos, daripada mewujudkan keadilan, kesos. Bansos instan, sedang kesos harus gigih dan butuh proses yang lama.
Namun bansos tetap dibutuhkan manakala tujuannya untuk menjawab keadaan darurat. Berkat pembaptisan. Lewat pembaptisan kita masuk dalam anggota keluarga Allah. Efesus bab 2 ayat 19. Maka kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Timotius bab 3 ayat 15. Keluarga yang dipanggil untuk membagikan Injil Allah. 1 Tesalonika bab 2 ayat 8. Dengan berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 2 Timotius bab 6 ayat 18. Sesuai dengan keperluan. Kisah Rasul bab 2 ayat 8. Dengan hati yang ikhlas. Roma 12 ayat 8. Dengan penuh kasih. 1 Korintus bab 13 ayat 13. Kepada orang miskin. 2 Korintus bab 9 ayat 9. Dan yang berkekurangan. Ibrani bab 2 ayat 4. Dan memberi pinjaman sebagai wujud adanya rasa belas kasihan. Mazmur 37 ayat 26. Sesungguhnya rezeki yang diterima oleh keluarga dirasakan aneh. Terkadang sepertinya tak cukup, namun ada saja. Memberi itu membahagiakan. Lihat, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul bab 20 ayat 35. Banyak memberi tak lalu membuat miskin, malah bisa menjadi sebaliknya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu merasa berkekurangan. Lihat Amsal bab 11 ayat 24. Namun di atas segalanya, kasih kemurahan atau persembahan sejati adalah pemberian diri bagi sesama dan bagi Allah. Man for others and man for God. Untuk mewujudkan hal itu, seseorang tak harus menjadi kaum berjubah. Dalam keluarga pun kesediaan memberi diri, yakni kerelaan berkorban satu bagi yang lain, mesti ditanamkan sejak awal hidup anak-anak. Intinya kemurahan hati mengajak kita tidak egois dan peduli kepada orang lain. Apapun bentuk yang mungkin kita buat dalam keluarga kita, ini semua harus dihayati sebagai rasa syukur kepada Allah dan putranya Yesus yang telah lebih dahulu berbuat baik. God is good. Selamat dan selamat mewujudkan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga dan kita semua.